Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang penuh barakah, di pagi hari yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa Allah berkahi waktu-waktu pagi daripada waktu umatku. Alhamdulillah, Al-Fakir Izzat Saleh Jailani bisa bersilaturahim ke Masjid Jami Al-Falah untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Majelis Taklim Kaum Ibu dari Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan kita doakan semoga pengajian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Falah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu syiar agama ya, menjadi pemicu dari bergairahnya, bersemangatnya seluruh jamaah untuk mengisi waktunya dalam tafaquh fiddin, ta'lim yang ada di pengajian kaum ibu Majelis Taklim Masjid Al-Falah. Semangat terus, insyaallah melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita kebaikan, keberkahan agar istiqomah terus dalam berbuat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Falah, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Siti Laila LC, yang pada hari ini tidak dapat hadir bersama kita karena beliau masih memegang masa muda. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Muzaina, Ustazah Hajjah Amrina, Ustazah Hajjah Ibtiar, Ustazah Dr. Angga Fauzia, Ustazah Latifah, para asatizat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa mahabbah saya dan cinta saya kepada para asatizat semuanya. Panitia peringatan Maulid yang saya hormati, jamaah kaum ibu Masjid Al-Falah dan para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat serta nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu donatur yang sudah menyisihkan rezekinya untuk acara Maulid ini. Mudah-mudahan rezeki yang ibu keluarkan Allah limpahkan lagi rezeki bagi para donatur. Amin ya Rabbal. Begitu juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, siang malam bekerja, dari mulai membuat proposal, menggalang dana, menyusun acara, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan para panitia lelahnya menjadi ilah. Ibu-ibu yang saya hormati, di samping ucapan terima kasih, saya juga mohon maaf
ibu sekalian yang mungkin banyak kesalahan di sana sini. Karena apa Bu? Tak ada gaji yang tak tetap. Al-insanu atau kata manusia, ya. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhir itu ada dua kalimat saya yang saya ingin sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya, dan mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyambutan kami, dalam penerimaan kami kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Kiranya hanya itu saja Bu, ucapkan terima kasih dan maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya memakluminya. Semua langkah-langkah ibu-ibu ke majelis taklim ini Allah akan melipat gandakan, Allah akan berikan pahala untuk ibu-ibu yang sudah meringankan kakinya di majelis taklim ini. Karena tanpa kehadiran ibu-ibu, majelis ini tidak akan berjalan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, tidak berjalan. Ada panitia, tidak ada ibu-ibu yang hadir, tidak berjalan. Itu saja ibu-ibu. Akhir kata kami ucapkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, jawab salam kurang kompak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ada 4. Yang jawab salam pulang bawa berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da as-sariyati wal ghazwa wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasa'ilid da'watil islamiyyah. As-salatu was-salamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Yaqulu al-haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Ibu-ibu hadirat sekalian, para ustadzat yang sangat banyak, saya tidak mampu menyebutkan para ustadzat yang sekian banyaknya ini. Khawatir ada yang kelewat. Wabil khusus yang kita hormati Ustazah Hajjah Siti Laila LC yang sedang mendengarkan acara maulid dari rumah, karena beliau masih menjalani ihdad di masa iddah. Yang benar begitu. Ihdad adalah pembatasan diri
bagi seorang wanita di masa iddah. Apa masa iddah? Masa iddah itu apa? Muddatu tarabbus, masa saat menantinya wanita. Menanti ngapain? Nggak boleh untuk menikah atau menerima pinangan untuk nikah, kecuali sekedar sindiran. Kalau sindiran boleh, gitu ya. Jadi kalau ada misalnya seorang yang ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian ada seseorang yang menyampaikan, ya, kamu sabar ya, masih banyak lelaki setia yang akan menjadi imam kamu. Boleh nggak begitu? Itu namanya kata sindiran, boleh. Cuma kalau ngelamar langsung nggak boleh. Pokoknya ntar habis iddah gue kawin melu, kita bakalan ntar jadi ayam embeb. Nggak boleh. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh wanita dari pembatasan diri seperti tidak keluar rumah kecuali ada hajat atau darurat. Yang namanya keluar rumah tuh nggak boleh kalau nggak ada hajat atau darurat. Bukan nggak boleh sama sekali. Misalnya seorang ditinggal wafat oleh suaminya, terus nggak ada yang ngasih nafkah, dia mau makan apaan? Nungguin orang anterin berkat. Kalau lagi maulid deket rumahnya, kalau kagak, kalau nggak ada yang memberikan nafkah, maka seorang wanita dalam masa iddah boleh keluar rumah untuk mencari nafkah. Cuman nggak boleh dandan, pakai bibir merah, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara, apa lagi ya? Boleh nggak? Itu maskara namanya. Iya, itu namanya maskara. Oh lain. Iya udah, berarti yang itu yang belum. Termasuk nggak boleh mengenakan pakaian-pakaian yang mewah tuh. Jadi keluarnya wanita di masa iddah boleh, cuma dengan pakaian yang sederhana, sekedar untuk mencari nafkah atau membeli kebutuhan-kebutuhan. Misalnya dia mau makan, mau beli nasi ulam, mau beli nasi uduk, kayak semur jengkol, akur nggak? Nggak ada yang diperintah, terus nungguin orang datang, ntar sakit mahnya kambuh, boleh keluar, cuman nggak boleh dandan, nggak boleh genit. Tuh, kalau genit sih kayaknya bukan iddah doang, kapan juga nggak boleh, bener? Ada nggak ibu-ibu yang kalau belanja makan sayur genit banget? Bang, sayur seger-seger banget bang. Bang, sayur seger ya bang, segeran mana ma aye? Bipe disamain sama sayur. Bang, saya pengen masak terong, pilihin dah bang terongnya yang gede bang. Coba, jangan bu. Yuk. Nah, itu namanya ihdad di masa iddah. Masya Allah nih ustazah ngasih contoh buat kita semua. Ada kadang-kadang
Orang yang beralasan, oh kalau saya sih kagak pakai mau ambil iddah-iddahan, nggak mau ngambil iddah. Emang BLT boleh diambil boleh kagak? Itu merupakan hak. Ini mah kewajiban. Oh, ada lagi, saya pernah dengar, Ustaz gimana tuh kalau ada orang yang pengen ngambil iddahnya 40 hari aja, 40 hari, kalau 40 hari kelar lah. Tergantung. Wanita menjalani masa iddah itu karena perceraian yang terjadi terhadap suami. Perceraian itu ada dua macam. Ini jadi ngaji fikih kita nih. Perceraian itu ada dua macam. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai mati itu suaminya nggak pakai nalak, langsung tahu-tahu nggak napes, dicolek nggak bangun, digoyang-goyangin nggak ada yang goyang, diem aja. Itu namanya firaqul wafa, pisah karena kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun wanita yang sudah menikah kemudian ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah berapa lama? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, asal lakinya bukan dicekek matinya. Ada lagi dicekek kagak, menditindihin kayak bantal. Wafat suaminya, maka para istri menjalani masa iddah berapa lama? Ya tarabbasna tuh, maka menantilah. Saat menanti itu waktunya berdurasi arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Sekarang ada misal seorang menikah, aki-aki umur 72 tahun, kawin ame perempuan umur 27, 72 lawan 27, kira-kira berimbang nggak? 7 2 lakinya, bininya 27. Masya Allah. Malam pertama lakinya biar tambah fit diminum jamu 3 gelas, telur bebeknya 2 kilo, campur sama Sprite 2 botol. Pok, biar gue gagah. Ilallah, telur yang diaduk, Masya Allah, 2 kilo. Kira-kira gagah nggak? Masya Allah. Tambahin Sprite, bukannya gagah malah semaput. Bang, jangan dulu bang. Gue belum diapa-apain bang. Bang belum mati aja bang. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, tuh kalau suami yang pakai minum jamu kelebihan gitu meninggalnya, kira-kira husnul khotimah apa meninggal husnul khotimah? Itu termasuk bunuh diri apa kagak bu ya? Oh yang bener. Nah yang bikin jamunya bininya. Kullu syai'in idza jawazal hadda inqalaba ila dhiddi. Nih kata kaidah, segala sesuatu
kalau udah melampaui batas, maka akan berimbas sebaliknya. Bu, ibu makan duren kebanyakan enak gak? Duren kebanyakan enak gak? Agak enak. Itu makan enak nih, makan nasi kebuli udah kenyang, masih makan lagi, muntah. Enak gak? Ada nggak ceritanya orang mabuk jengkol? Ada nggak? Kenapa makan jengkol? Banyakan kejengkolan, banyakan makan jengkol. Semua kalau udah melampaui batas nggak akan jadi nikmat. Yang ada sebaliknya, ibu makan duren sampai muntah, keluar lagi tuh duren, yang keluar sama yang masuk rasanya sama apa kagak? Bu, sama gak? Beda. Makanya jangan sampai kelebihan. Sama nih menceramah. Siapa itu? Ceramah nggak boleh kelebihan. Kalau kelebihan kagak enak. Ini jamnya mana nih ya? Enggak, saya ngingetin diri saya jangan sampai kelebihan. Bu, semua kalau udah lebih maka akan kembali sebaliknya. Yang enak jadi enak, yang ni'mah jadi niqmah. Kalau lebih. Cuman yang saya bingung, nggak pernah orang ada cerita dia punya duit kelebihan. Ada nggak? Nih ibu yang bawa kempek pada gede-gede, yang kira-kira ada nggak pernah laporan, Masya Allah duit gua kelebihan banget nih, ada nggak begitu? Ada nggak? Ada begitu? Saya pengen dengar ada. Saya pengen ajak pesantren biar dia nyumbang di sana. Tuh, ya. Walhasil balik lagi tadi, si aki-aki 72 tahun belum sempet naik dongdang, belum sempet dia gauli istrinya, udah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang jadi pertanyaan, ini istrinya dapat idah apa kagak? Belum dipapain, belum dipapain, baru pengen persiapan pemanasan minum jamu kebanyakan, belum dipapain udah kojor. Ini istrinya jalanin masa idah apa kagak? Bu, idah apa kagak? Kan belum dipapain. Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya, maka fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, ya, nggak ada iddah kalau belum digaulin. Tak dulu, belum kelar, jangan ambil kesimpulan. Ini khusus bagi para istri yang ditalak hidup. Suami menceraikan istrinya sebelum digaulin, maka tuh istri kagak menjalani masa iddah. Kalau istri belum digaulin, lakinya udah meninggal dunia, maka saya minum dulu, ibu pikirin. Ada idahnya nggak bu? Ada, tetap idahnya. Beda antara wafatnya seorang suami dengan menjatuhkan talak ketika hidup. Yang jatuhin talak ketika hidup, bininya belum dipapain, emang oon juga tuh laki. Ngapain nikahin belum dipapain ditalak? Kagak ada iddah. Tuh yang dikate jande kembang. Tahu nggak jadi kembang?
Apaan jadi kembang? Statusnya janda. Namun dalamnya gadis. Luarnya jande, isinya perawan. Itu namanya jande. Jande. Ada jadi kembang sini kagak? Kagak, bukan nyari, nanya. Lagi ada yang perlu soalnya. Ini lagi ada yang perlu, ada yang nyari jande kembang. Jadi tetap istri menjalani masa iddah. Kenapa kok menjalani masa iddah? Kan belum dipapain sama suaminya. Sedangkan istri kalau ditalak hidup sebelum digauli oleh suami, dia nggak menjalani masa iddah. Kenapa beda? Tahu jawabannya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah ibu. Saya kasih berkat. Berkat saya buat ibu. Amplopnya jangan. Kenapa? Nih kita jadi bahas apa nih? Saya bahas ini kalau banyak kan. Bu, kenapa? Yang tadi ditinggal wafat sebelum digauli tetap jalani masa iddah, sedangkan yang ditalak hidup nggak ada iddahnya. Bedanya apaan? Emang semuanya udah nikah. Emang yang ditalak hidup belum nikah. Bedanya apa? Seorang yang masih hidup suaminya butuh untuk diketahui, ya, bahwa ketika bercerai di dalam rahimnya tidak terkandung bibit suami. Kalau betul suami belum pernah towel-towel bininya, belum pernah nidurin bininya, maka tidak ada kebutuhan untuk mengecek kosongnya rahim, atau rahim. Mukanya nggak ada iddah. Sedangkan wanita yang ditinggal wafat, alasan iddah yang paling kuat adalah litafajju. Apa tafajju? Karena berbela sungkawa. Berbela sungkawa walaupun sudah diajak hubungan atau belum, sama dalam kesedihan, keprihatinan. Jadi tetap harus jalani masa iddah. Lain halnya kalau wanita hamil. Hamil, Bu. Bunting. Kalau perempuan bunting ditalak sama lakinya, iddahnya berapa lama? Sampai melahirkan. Kalau lahirnya setelah 3 tahun, pas keluar tuh anak langsung duduk, langsung minta handphone. Bocah sekarang ya, bangun tidur dia nyari apa? Handphone. Dia nggak minta makan, yang dicari, masya Allah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, aktsarul hamli, maksimalnya itu masa hamil berapa lama? Bu, paling banyaknya wanita hamil berapa lama? Paling lama 4 tahun. Lah, emang ibu belum baca fikihnya? Aqallul hamal, minimal masa hamil seorang wanita berapa lama? Ini bukan ceramah nih, kita ngaji fikih nih. Bu, minimal hamil berapa lama? Minimal. Ya, dinebak. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra
dan sampai saat seorang ibu menyapih bayinya itu 30 bulan. Dalam ayat yang lain, wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, atau wa fisaluhu, bukan wa hamlunya, nggak masuk, wa fisaluhu fi amain. Seorang ibu menyapih, apa menyapih? Memisahkan anak dari susu, tetek. Iya. Itu disapi ketika anak usia berapa ya? 2 tahun. Nah sekarang menyapi berarti masa menyusui yang paling baik 2 tahun. Dalam ayat yang sebelumnya tadi, ya, yang saya baca, hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti kalau menyusuinya aja 2 tahun, 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 30 dikurang 24 berapa? 6 bulan. 6 bulan itulah batas aqallul hamdi. Minimal masa hamil seorang wanita itu 6 bulan. Ada nggak bayi yang lahir 6 bulan kemudian hidup? Ada nggak? Ada nggak? Bener, ada. Ya, saya secara teori saya pelajari itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Cuman Allah kasih kenyataan, saya punya ponakan, Bu. Adik saya tuh yang dokter gigi, anak pertamanya lahir 6 bulan. Berapa beratnya? 1 kilo seon. Ya, segini dan ini. Segini ya. Kecil, 1 kilo seon. Masya Allah. Kata dokter saat itu, udah dah Bu, biarin aja. Paling umurnya cuma beberapa jam. Paling setelah 3-4 jam dia udah meninggal. Ya Allah. Tetap ya, kita azanin, kita ikomahin. Waktu itu ipar saya, bapak tuh anak kagak kuat ngeliat anaknya. Akhirnya saya yang azanin, saya ikomahin. Ternyata didiemin 3-4 jam masih hidup. Akhirnya saya dibisikin sama adik saya. Adik saya panggil saya abang, karena saya lahir duluan. Bang, iya, kenapa? Bang, tolong dah bang. Ini kayaknya feeling saya, kata adik, sebagai ibu nalurinya ini anak kuat. Masya Allah Bu, anak 6 bulan sama dokter itu lahirnya nggak pakai disesar, bisa lahir keluar sendiri. Padahal pas lagi di luar, kalau ibu saksiin saat itu, ini badannya kayak nggak ada kulitnya, tipis banget. Ya, udah sekian jam belum nangis. Pas dia nangis, Masya Allah, itu jantungnya kayak keluar. Belum, Masya Allah, saya lihat. Kata adik saya, bang tolongin dah, tolongin urusin nih, kayaknya dia kuat. Masya Allah, bener Bu. Dari rumah sakit Duren 3 waktu itu, sekarang udah jadi Barawijaya, nggak ada alatnya. Maka kita dirujuk ke rumah sakit Husni Tamrin yang ada di mana? Salemba. Masuk ICU segala macam, bukan ICU, NICU. Itu yang saya sedih apaan? Pas lagi pengen diambil darah Bu, ya, pahenya cuman sejari kita nih, diambil di sini, di tangannya kagak kena, di kakinya nggak kena, paha yang kiri nggak kena. Akhirnya diambil pala. Pas diambil ditusuk, baru tuh bayi ada suaranya nangis. Masya Allah. Cuman sampai sekarang hidup. Subhanallah. Ini saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Benar tuh ayat. 6 bulan anak lahir bisa hidup, maka minimal masa kehamilan 6 bulan. Dan nih yang penting, kalau ada orang katanya bunting duluan,
Ibu tahu kenapa itu perempuan bunting? Ada lakinya? Kagak, lakinya belum ada. Bu, ada perempuan belum hamil, belum bunting udah nikah. Belum nikah udah bunting. Bu, akhirnya ada yang nikahin tuh perempuan. Lahir anak, ini anak yang jadi masalah. Apakah anak ini nanti dinasabkan kepada bapak yang menikahkan, suami yang menikahkan ibu dari ini anak atau enggak? Dinasabkan apa enggak? Nasabin apa kagak? Jawabannya tafsil, tergantung. Ini nih yang tadi saya jadiin patokan. 6 bulan adalah masa minimal kehamilan. Kalau dari saat akad nikah sampai lahirnya bayi itu lebih dari 6 bulan, maka anak itu tetap dinasabkan kepada lelaki yang menikahkan ibunya. Binnya tetap bin dari si bapak tersebut. Tuh. Cuman kalau baru nikah 3 bulan udah beranak, 2 bulan beranak, baru 2 bulan setengah beranak, maka anak ini disebut dengan walad zina, anak hasil perzinahan. Dia nggak punya bapak, cuman pasti punya ibu. Ada nggak anak nggak punya ibu? Ada nggak seorang anak nggak punya ibu? Ada nggak? Siapa yang terlahir tanpa ibu? Ada. Siti Hawa dan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siti Hawa punya bapak, nggak punya ibu. Siapa bapaknya? Nabi Adam. Cuman prosesnya bukan dari melahirkan, diambil dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam. Tuh, ini hati-hati, buat perhatian kita semua. Siapapun mendapati ada anak, naudzubillah tetangga, naudzubillah saudara, naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu udah MBR apa ya? Married by accident, MBA, nikah karena kecelakaan, nabrak. Bukan, kalau nabrak biasanya penyoknya ke dalam, ini penyoknya keluar. Biasanya kalau orang tabrakan saling menabrak itu penyoknya kemana? Ke dalam. Kok ini nabrak penyoknya keluar, belendung tuh dia. Kalau dari pernikahan sampai melahirkan nggak sampai 6 bulan, maka kasih tahu tuh sama orang, anaknya anak zina, cuman jangan kencang-kencang. Yang penting dia itu anak nggak punya bapak. Kalau pengen nikah gimana ntar? Kalau dia perempuan, dia pengen nikah gimana, Bu? Kalau dia pengen nikah, kalau dia perempuan gimana, Bu? Cari lakinya dulu. Nah, kalau mau nikah belum ada lakinya, kalau nggak ketemu ya sampai ketemu. Kalau dia udah dapat calonnya, dia pengen nikah, siapa yang menikahkan? Wali hakim, karena dia kagak punya bapak. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan saya berbicara? Ini saya ada amanah tadi, Nabi Muhammad sebagai tauladan rahmatan lil alamin. Mari kita tebarkan kasih sayang. Bu, udah habis waktunya. Kata panitia waktu tinggal 5 menit. Tadi katanya setengah jam, banyak banget. Bu,
Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan Ibu bisa paham. Amin.